Apapun keadaan kita, mari kita belajar untuk terus bersuka cita. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dan ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Rasanya aneh, saudara ya, seorang yang sedang ada dalam penjara bisa menulis surat, dia katakan bersukacitalah. Senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Aneh, Rasul Paulus di dalam penjara, tapi dia menyuruh jemaat untuk bersukacita. Ya, dia tidak iba diri atau menulis surat, ya tolonglah saya ini sedang dalam penjara, begini. Orang yang dewasa dalam rohaninya itu jarang mengeluh. Kalau engkau melihat di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang suka mengeluh, nah itu tanda orang yang belum dewasa dalam rohani. Setiap dia ketemu siapa aja pasti mengeluh. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Saya pun seringkali berjumpa dengan orang yang seperti itu. Kalau ketemu dengan orang mengeluh, kalau nggak mengeluh soal anak, mengeluh soal suami, mengeluh soal masalahnya, mengeluh soal ininya, ya. Tetapi orang yang dewasa dalam rohani, dia itu tidak mempedulikan keadaannya. Kenapa? Karena dia tahu tempat mengeluh yang sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan sebuah sikap, ya, dia mengajarkan kepada kita satu hal penting, yaitu sikap batinia yang mencerminkan, ya, keadaan batiniahnya, bukan keadaan lahiriahnya. Mungkin secara lahiriah dia sedang terpenjara, dia sedang menderita, fisiknya nggak bisa keluar, dia di penjara, bahkan mungkin disiksa di dalam penjara. Tapi manusia batiniahnya, sikap batiniahnya itu berbeda, saudara. Dia memiliki salah satu sikap Kristus, ya, yaitu tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan keadaan lahiriahnya, tetapi batiniahnya selalu bersukacita. Itu yang dia katakan. Jadi tanda orang itu dewasa rohani atau tidak adalah, ya, dia selalu bersukacita. Ya, saya juga kemarin baca satu artikel, saudara, ciri-ciri orang yang awet muda itu, ya. Orang yang awet muda itu tidak banyak mengeluh, ya, tapi banyak bersyukur, ya, dan dia itu banyak bersukacita. Seperti saya inilah saudara awet muda, ya. Jadi kalau saudara mau awet muda, jangan banyak mengeluh. Karena ternyata ciri orang-orang yang belum dewasa rohani itu mengeluh. Ya, kita malas juga ya ketemu sama orang yang tiap hari mengeluh. Ya, saudara, saya ketemu dengan orang-orang kalau ketemu itu gimana kabar? Ya, kita sudah sukacita bertanya gimana kabar? Aduh, ini loh anak saya itu. Nah, aduh, ini loh suami saya itu. Ya, baru ketemu gimana kabar? Aduh, ini loh. Saudara, ya, ayo kita belajar memiliki batinia yang terus dibaharui dari hari ke hari. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, sekalipun dia sedang dalam penjara, dia mendorong jemaat untuk bersukacita. Dia katakan bersukacitalah. Dia tidak menganggap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, ya, adalah hal-hal yang bagi dia itu gak serius. Kenapa? Karena manusia batiniahnya itu dibaharui. Makanya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati pun itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah mencapai kedewasaan rohaninya, dia tidak mudah mengeluh, saudara, ya. Biarlah kita belajar hari ini untuk terus bersukacita dan jangan banyak mengeluh. Yang kedua dikatakan di sana, ya, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang dewasa rohani itu dia berbuat baik, saudara, ya. Jangan orang mengenal kita ini karena kejahatan kita. Ya, kita mempengaruhi orang untuk berbuat jahat, kita mempengaruhi orang untuk melakukan yang tidak benar. Bahkan, ya, kita punya musuh, kita juga mempengaruhi orang untuk memusuhi musuh kita. Itu tidak benar, saudara, ya. Orang yang sudah dewasa rohani, dia itu berbuat baik. Ya, sekalipun dijahati, dia tetap berbuat baik. Ya, itu biar ada dalam hidup kita, saudara, ya. Jangan mau hari-hari ini kita kena dengan ragi-ragi kebusukan yang dapat membuat iman kita itu luntur kepada Tuhan, atau mendengarkan, ya, sesuatu yang tidak benar, saudara, lalu kita membiarkan iblis bekerja dalam hati kita. Mari teruslah berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan. Lalu ciri orang yang dewasa rohani yang ketiga dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sekalipun kita mendengarkan hari-hari ini prediksi tahun depan, tahun kegelapan, tahun kesuraman, tahun ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam rohani tidak khawatir. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah yang janjinya itu teguh, ya, dan amin. Ya, dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu, ya, nyata, bahwa Tuhan itu mampu untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, makanya dikatakan jangan kamu khawatir, jangan khawatir, saudara. Karena dengan kekhawatiran kita nggak bisa menambahkan apapun dalam jalan hidup kita, kata Yesus. Ya, tetapi apa? Kalau kita supaya tidak khawatir dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang dewasa rohaninya dia tidak mudah khawatir, tapi dia banyak berdoa.
Ya, apa yang kita rasakan bawa kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan katakan kepada Tuhan dari hatimu. Ya, jangan khawatir. Kalaupun engkau takut, katakan, Tuhan, aku takut menghadapi tahun depan, tapi aku percaya bahwa engkau Tuhan yang sanggup pegang kendali. Kita sendiri yang harus melawan rasa khawatir itu. Ya, banyak berdoa, nyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita dalam doa dengan apa? Ucapan syukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Ya, orang yang banyak bersyukur itulah yang akan mengalami ya pertolongan Tuhan. Karena waktu engkau bersyukur itu tanda engkau mempercayai Tuhan. Tapi ketika engkau tidak bersyukur, itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan. Mari hari-hari ini jangan kalah dengan persoalan di hidup kita. Kita akan masuki saudara hari-hari yang baru ke depan. Biarlah iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mereka akan melihat ya pertolongan Tuhan. Ingat, bersukacita, jangan khawatir, banyak berdoa dan banyak bersyukur hari ini. Apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur, karena kekhawatiran tidak bisa merubah apapun, tetapi ucapan syukur itu mengandung kuasa. Waktu kita bersyukur, kita melihat jalan keluar Tuhan bukakan bagi kita. Jangan mengeluh, jangan khawatir, tapi belajar untuk bersyukur hari-hari ini. Katakan pada Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih mengetahui setiap jalan hidup kami, Tuhan. Kami mau belajar. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.